Jadi kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, sekali-kali kalian tidak akan masuk surga. Jadi yang diperdebatkan apa oleh mereka? Surga. Jadi mereka mengklaim, kata orang Yahudi, kalau kalian ingin masuk surga, ikutin kami. Nasrani bantah, enggak. Kalau kalian pengen masuk surga, ikutin kami orang Nasrani. Betul mereka tentang surga, mengklaim bahwasanya surga milik dia. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sholat maghrib masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kita bahas apa itu? Kita bahas apa yang Bapak kemarin? Ayo lupa. Istighfar minggunya yang lain gantiin baca al-Qur'an. Oh iya. Yang 3 majelis at-taqwiyah gitu. 3 golongan yang dicintai, yang disayang oleh Allah. Kenapa kita bisa lupa gitu minggu yang lalu, apalagi yang lalu ya. Itulah manusia. Yang pertama wajah manusia ini. Dan yang keduanya kita sibuk sama perkara dunia. Kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga sampai taklim materi yang kita bahas lupa gitu. Ya, sudah ya. Lupa. Yang pertama kata Nabi, hamba yang dicinta adalah at-taqiyah. Yang kedua al-ghaniyah, dan yang ketiga al-khafiyah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah sudah sayang sama kita, hati kita bahagia. Hidup ini yang kita jalankan penuh ketenangan, jauh dari was-was, cemas, khawatir, takut. Kenapa? Karena Allah sudah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah sudah sayang sama kita, ya Allah, enak banget Allah. Kayak kita dicinta sama manusia, kita dicinta sama orang, enak kan? Orang cinta sama kita, orang sayang sama kita, enak gak hidup kita? Enak, nyaman Pak. Tapi kalau orang udah benci kita, orang udah gedek sama kita, gimana hidup kita? Gak enak dunia. Karena kita cari dunia pagi ketenangan, ketenangan hati. Makanya tadi 3 terjalanin. Taqiyah, ghaniyah, al-khafiyah. Ini ketiga-tiganya ini semuanya adanya di mana? Sini. Semuanya ada di dalam hati, semuanya ada di dalam jiwa. Bukan di luar, semuanya ada di sini. Kalau di sini udah tenang, di sini udah nyaman, maka pikiran kita pun tenang, nyaman. Karena pikiran itu di mana hati. Kalau hatinya resah, hatinya gelisah, maka akan mempengaruhi pikiran seseorang, sehingga tak fokus. Ya. Mana ketiga yang paling berat mana?
orang nggak butuh itu. Itu pasti dicinta oleh Allah dan itu pasti disayang oleh Allah. Nah, malam ini kita akan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, saya nggak bawa kita karena pengen maulid kita. Ya, sisa pengen maulid, ya. Jadi nggak bawa kita. Mungkin datang sendirian aja. Biasanya bocah ikut, bocah udah kita transitin di tempat maulid. Nah, malam ini kita akan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ambil surat Al-Baqarah surat yang kedua. Kita ambil dari ayat 111 insya Allah sampai ayat 113. Ayat ini asbabun nuzul. Ya, ayat ini nih ada asbabun nuzulnya. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa ayat itu turun karena asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Jadi sejarah historis di Quran sebab turunnya gitu. Karena ada sebab akibatnya Quran turun, ada sebab gitu, ada perkara, ada masalah, ada persoalan Quran turun. Jadi di beberapa ayat suci Quran itu ada asbabun nuzul dan di beberapa ayat nggak ada keterangan asbabun nuzul. Memang Allah turunkan. Jadi kalau Quran turun namanya asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Kalau hadis asbab wurud sama. Ada sebab kejadian. Ada sebab kejadian akhirnya keluarlah hadis ini. Contohnya apa sih? Contohnya sahabat Nabi berlayar di laut, bawa air minum sedikit. Pas waktu sholat mereka minum. Ini air minum kalau dipakai buat berwudu nanti mereka kehabisan air, bisa kehausan. Kalau kehausan bisa membahayakan diri. Kemudian dia ragu terhadap ini air laut, ini boleh nggak dipakai buat berwudu? Nah, kata Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, fil bahri tentang air laut gimana? Rasul menjawab, buat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Rasul, airnya bersih suci, boleh dipakai buat berwudu, boleh dipakai buat mandi junub. Airnya suci dan mensucikan. Al-hillu dan halal maitatuhu, bangkainya laut halal. Itu asbab wudhunya berkenaan dengan sahabat Nabi yang lagi berlayar naik perahu, kehabisan air minum. Kalau dipakai buat wudu kan mereka kehausan. Kemudian dia mau berwudu takut ragu-ragu nih, bersih nggak air laut, suci nggak nih air laut. Itu namanya asbabul wurud hadis. Kalau Quran asbabul nuzul, ini asbabul nuzulnya orang Yahudi yang ada di Madinah dan orang Nasrani dari Najran datang ke Madinah menemui Nabi. Kemudian juga orang Yahudi yang ada di Madinah sama-sama datang kepada Nabi. Dan terjadi perdebatan antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Berdebat mereka di hadapan Nabi di hadapan Nabi ngeliatin aja. Orang Yahudi sama Nasrani juga berdebat. Pernah kita lihat nggak orang berdebat? Sering ya? Berdebat itu kalau bahasa Qur'annya boleh wajadilhum allati hiya al-ahsan. Boleh kalian jidal, berdebat, berdiskusi. Tapi kata Allah, allazi hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik. Maksudnya ahsan ada dengan dalil, dengan hujah. Ya, berdebat dengan ilmu, tuh boleh. Kalau berdebat dengan ilmu, sip, enak, akan ketemu jalan keluarnya. Tapi kalau berdebat nggak pakai ilmu, berarti pakai emosi, bukan ilmu yang tidak dapat, bukan rahmat yang tidak dapat. Yang ada apa? Mata melotot, pipi merah, suara
boleh kayak begitu. Ya, pakai ilmu. Oh ini pakai ilmu, ini pakai ilmu, boleh. Ini pakai ilmu, ini bantahnya nggak pakai ilmu, ini nyimpang namanya. Paham ya? Perbedaan boleh. Perbedaan yang mana? Perbedaan yang masing-masing punya dalil itu boleh. Tapi kalau misalnya perbedaan nggak pakai dalil, nggak pakai hujah, berarti orang yang tidak membawa dalil hujah dia menyimpang alias sesat. Ya. Tapi kalau masing-masing punya dalil, sip. Ini Yahudi Nasrani berdebat di hadapan Nabi. Apa kita lihat ayatnya? Wa qalatil yahudu. Tadi situ ayat 111-nya. Wa qulu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Turun ayat ini. Wa qulu dan mereka berkata, Yahudi dan Nasrani berkata, apa yang mereka katakan? Kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, lan yadkhulal jannah, sekali-kali tidak akan masuk surga. Jadi kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, sekali-kali kalian tidak akan masuk surga. Jadi yang diperdebatkan adalah mereka surga. Jadi mereka mengklaim, kata orang Yahudi, kalau kalian ingin masuk surga, ikutin kami. Nasrani bantah, enggak. Kalau kalian pengen masuk surga, ikutin kami orang Nasrani. Berdebat mereka tentang surga, mengklaim bahwasanya surga milik dia. Ini di hadapan Nabi. Jadi yang diperdebatkan masalah surga, keren sih. Ya. Daripada yang diperdebatkan ijazah, nggak kelar-kelar bikin hari, betul nggak? Mendingan berdebat masalah surga, masih enak kita. Kenapa masih ada gambaran kita? Kita masih ada harapan. Ya, ada harapan. Ya Allah, biarin saya di dunia status sosial saya pas-pasan atau kurang. Tapi ya Allah, nanti di akhirat masukkan ke dalam surga, ya Allah. Ini dia berdebat, diskusi tentang masalah surga. Masalah surga jadi ila makana hudan aw nasara. Kata orang Yahudi, di luar Yahudi fitnah. Kata orang Nasrani, enggak, di luar kita Nasrani fitnah, neraka. Makanya kalau masuk surga, kata orang Yahudi ikutkan. Dan Nasrani ada berdebat di hadapan Nabi. Nabi gimana tuh? Nabi diam. Dia turun ayat ini. Kita lihat sejarah Yahudi, Nasrani dan umat Islam. Yahudi Tuhannya siapa? Yahudi Tuhannya siapa yang disembah? Dan Nabi Rasul dari kalangan mereka. Allah. Cuma Allahnya Yahudi dengan kita beda. Kalau orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair ibnu Allah, anak Allah. Uzair ibnu Allah, Uzair anak Allah. Itu orang-orang Yahudi. Dan mereka mengklaim, orang-orang Yahudi, kita ini Habibullah, kita ini kekasih Allah. Itu mereka mengklaim. Jadi Tuhannya punya anak. Islam, Allah aja punya enggak anak? Enggak. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dia Allah ya ahad yang esa. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian orang Nasrani, siapa yang disembah oleh orang Nasrani? Allah. Cuma Allahnya dia sama punya anak. Sama-sama Allah, cuma Allahnya dia punya anak. Ini perbedaan masalah tauhid, masalah ketuhanan ini.
Sama di kalangan umat Islam pun, di kalangan orang-orang pengikut akidah Al-Asy'ari Al-Maturidi dan orang yang di luar kelompok Al-Asy'ari Maturidi tentang masalah Allah pun terjadi perbedaan. Al-Asy'ari Maturidi mereka mengatakan Allah tidak menempati ruang, waktu dan tempat, karena ruang, waktu dan tempat adalah makhluk. Dia adalah ciptaan Allah. Ruang, waktu dan tempat asalnya tidak ada, kemudian diadakan Allah. Enggak mungkin Allah masa dia menempati di makhluknya ruang, waktu, tempat, termasuk di sama, di langit atau di aras, karena langit aras asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh yang ada. Dan yang tidak ada, ada lagi yang mengatakan Allah fis sama, Allah ada di langit. Jadi dibantah oleh Al-Asy'ari Maturidi. Masa Tuhan berada di langit? Asalnya ada kan? Asalnya tidak ada. Lalu kenapa Allah menempati makhluknya? Berarti ini Tuhan bukan? Bukan makhluk, berarti makhluk kita yang terikat dengan ruang, waktu dan tempat. Tapi Allah tidak terikat dengan ruang, waktu dan tempat. Di kalangan kita pun persoalan tentang Allah, di mana Allah terjadi perbedaan. Cuma buat kita nggak nyampe jalan sono, enggak. Ya, kita nggak sampai jalan sono, borong-borong jalan sono, orang kita nggak pernah megang baca kita, betul kan? Nah, kita tafsir, kita fikih, ya kita suci Quran juga kita jarang, tangan kita megang, betul nggak? Paling kalau ngaji doang. Dengerin deh, ya. Waktu di majelis, pasti keluar majelis. Kalau ulama lupa wajar, dia buka lagi kitab itu. Oh, di kitab dibuka, kitab tafsir dibuka, kitab fikih dibuka, kitab hadis. Itu gunanya adanya kitab. Begitu kata orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka berdebat di hadapan Rasul tentang masalah surga. Dan di kita pun umat Islam hampir banyak kelompok-kelompok menganggap kelompoknya yang masuk surga. Di luar kelompoknya ada nggak kelompok yang kayak model gitu di Indonesia? Banyak kan? Banyak. Kalau kalian mau masuk surga, masuk kelompok kan? Ngikut pengajian ngaji, Quran dibaca, hadis ngaji, tapi bukan di masjid, di musola ini, di rumah. Di rumah. Tujuannya apa? Mencari anggota, mencari jamaah agar nanti masuk ke dalam kelompoknya, golongan. Kalau sudah masuk dalam kelompok golongannya, nanti apa di akhirnya? Dibaiat. Tujuannya apa dibaiat? Janji diikat sama kelompok. Nanti ada beberapa poin baiat, dan poin baiat ini yang ngeri isinya. Salah satu apa? Kalau saya berjanji, misalnya, wallahi demi Allah saya berjanji, saya tetap akan setia membela kelompok ini. Kalau saya tidak membela atau saya keluar dari kelompok ini, maka Allah akan laknat saya. Takut gak orang itu? Takut. Atau saya murtad keluar dari kelompok ini, dibilang murtad. Bahkan ada yang halal darahnya ditumpahkan. Itu kelompok kayak gitu. Pernah kita ini nggak melihat paham-paham kelompok kayak gini, seolah-olah surga milik? Pernah nggak kita lihat? Sering kita lihat ya. Kita jangan. Nanti diterangkan siapa sih yang layak pantas tempatin surga menurut Allah, bukan menurut fulan, bukan menurut fulan, bukan, tapi menurut Allah. Ini terakhir ya, perdebatan Yahudi dan Nasrani tentang masalah surga. Ya, mereka mengatakan wa qulu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, orang Yahudi dan Nasrani mereka berkata tidak sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau kecuali orang Nasrani. Lalu apa kata Allah? Tilka amani. Langsung Allah jelaskan yang demikian itu ya,
Klik tadi apa kata Allah? Amaniyuhum, hayalan mereka, angan-angan mereka. Jadi mereka berkhayal halu, mereka berhalusinasi dirinya, mereka berkhayal, berangan-angan bahwa surga itu milik. Siapa yang mengatakan mereka berhalusinasi? Allah sendiri. Tilka amaniyuhum, tilka isim asyarah, menunjuk tadi orang Yahudi Nasrani yang mengklaim bahwasanya surga milik mereka. Allah jelaskan, tilka amaniyuhum, itu hanya khayalan, angan-angan kosong belaka mereka. Hayal jadinya. Jadi yang dihayalin oleh Yahudi dan Nasrani, hayalnya apa? Bukan surga yang beneran, tapi surga. Yang namanya menghayal kan, ya surga itu hayalan mereka. Dan ini pun banyak pemahaman Yahudi dan Nasrani, banyak di kalangan kelompok-kelompok Islam kena virus kayak ini, mungkin kita yang benar, di luar kita salah, sesat, raka. Kita jangan buat pemikiran pemahaman yang kayak begini. Lalu apa kata Allah? Ayat selanjutnya, katakan Muhammad, karena ini di hadapan Nabi, Yahudi Nasrani berdebat di hadapan Nabi. Allah katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, hatu burhanakum, tunjukkan oleh kalian burhanakum, bukti data kalian. Buktinya, mana dasarnya bahwa kalian mengklaim surga milik kalian? Mana? Tunjukkan bukti datang, bawa sini. Disuruh bawa, disuruh menunjukkan. Bisa orang Yahudi Nasrani menunjukkan di hadapan Rasulullah? Tidak bisa. Ada enggak ayat di dalam Taurat, di dalam Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, Allah mengatakan bahwa surga milik orang yang suci, bahwa surga milik orang Nasrani? Ada nggak ayatnya? Mereka nggak bisa membuktikan. Turun ayat ini. Terus apa kata Allah? Ikutum shodiqin. Di penghujung ayatnya, ikutum, jika kalian yang mempunyai pemikiran pemahaman yang perasa paling benar, bukti tunjukkan kepada kalian. Dalilnya mana? Ibadah itu pakai dalil. Ya. Kalau orang ibadah nggak pakai ilmu, ibadah ini nggak pakai ilmu, acak-acakan itu ibadah. Kata ulama sepakat ijma, orang ibadah nggak pakai ilmu, ibadahnya gini, nol di sisi Allah. Lo sih jauh-jauh sholat itu di dalam sholat ada rukun, ada sunnah, ada haram. Dalam sholat ini, yang pokok di dalam sholat, dia tahu rukun-rukun sholat, dia tahu sahnya sholat. Itu yang pokok kita. Kenapa banyak orang yang sholat dia nggak tahu ini rukun, apa sunnah, apa haram ini haram, rukun, apa sunnah, nggak tahu. Dia sholat aja, dia nggak tahu apakah ini rukun atau ini bukan rukun, apakah ini hanya sunnah saja yang boleh ditinggalkan. Banyak kita cek, ya maaf, aku ini yang tukang ngaji nih, bukan kenek, karena ada tukang ngaji, ada kenek ngaji. Kalau tukang ngaji di kemana-mana, tukang. Tapi kalau kenek ngaji, kadang ngaji, kadang banyak nggak ngajinya, itu kenek ngaji namanya. Terus bagaimana orang yang nggak pernah ngaji sama sekali, nggak tahu ilmu ibadah, kita tanya rukun di dalam sholat, Allahu Akbar, angkat tangan hukumnya apa? Rukun apa sunnah? Sunnah apa rukun? Kita tanya nih, angkat tangan hukumnya dalam sholat rukun apa sunnah? Mereka jawab bilang rukun. Waduh, kita ikut mana? Mazhab mana? Karena mazhab 4 sepakat angkat tangan
takbiratul ihram, Allahu Akbar itu rukun. Tapi angkat tangan sunnah. Bahkan Imam Malik enggak angkat tangan. Imam Malik enggak angkat tangan. Tapi dia takbiratul ihram melafazkan tangannya itu ke bawah aja sejanya. Allahu Akbar. Imam Malik. Dan Imam Malik enggak baca bismillah, mau jahar kayak sir enggak. Kalau Imam Syafi'i bismillah jahar. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal syir dibaca tapi syir. Kalau Imam Malik enggak baca bismillah, apa kata Imam Malik? Bismillah bukan bagian dari sunat al-Fatihah. Imam Malik ulama ahli Madinah, guru-gurunya para sahabat. Jadi nggak punya bukti, nggak punya dasar, yaitu hanya anak. Jika kalian orang langsung dibantah oleh Allah. Dan Nabi bacakan ayat-ayat suci Quran di kalangan tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Perhatiin ayat yang berikutnya. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak. Man aslama, perhatikan, man umum, man barang siapa atau siapa saja aslama. Apa aslama? Hah? Apa aslama? Aslama ini kalau bahasa kitanya berserah diri. Berserah diri. Aslama ini pakai fi'il madi, kata kerja telah berserah diri. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah namanya Muslim. Keyakinannya Islam. Muslim dan Islam diambil akar kata dari aslama, yuslimu, islaman, muslimun. Jadi Islam, Muslim diambil akar kata dari negatif. Allah pakai kata-kata fi'il madi aslama. Dalam ilmu nahwu sharafnya aslama, yuslimu, islaman, muslimun. Jadi aslama ini berserah diri. Telah berserah diri. Siapa saja yang telah berserah diri? Siapa orang yang berserah diri? Namanya Muslim. Dasarnya Islam. Islam, Muslim diambil akar kata dari aslama, yuslimu, islaman, Muslim. Itu namanya ilmu tasrif. Ilmu di dalam ilmu nahwu dan susah apa gampang belajar nahwu. Susah apa gampang belajar nahwu. Susah gampang. Kita belajar nahwu kalau belum ngigo tidur nih, belum ngigo tasrifan belum bisa. Ngigo atau enggak ngigo, lagi tidur ngigo. Kalau kita lagi belajar nahwu, santri-santri itu yang orang belajar tasrifan, semakin roh mereka ngimpinya tasrifan, lagi tidur di tasrifin, kayak lagi ini melek. Kita lihat lagi tasrifin. Mungkin kalau belum sampai ego belum dapat ilmu nahwu, ilmu sorof. Apa sih hukumnya belajar ilmu nahwu sorof? Hukumnya secara fikih apa hukumnya? Apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar nih di sini nih, yang lain gugur. Tapi kalau belum ada yang belajar nahwu sorof, maka yang lain dosa. Jadi nanti ada dosa yang kita tidak tahu saat kita dihisab kalau Allah dipanggil ngomong.
Anak dosanya, kita tahunya dosa nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, mabok, zina, maling, bunuh, korupsi, ngomongin orang. Kita tahunya gitu doang. Tapi ilmu yang kayak begini banyak kita nggak tahu. Itu kata ulama fikih. Kadang juga dalam kehidupan kita sering mengalahkan yang wajib daripada yang sunnah, mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Padahal kaidah fikih ulama udah bikin al-wajibu la yatruku li sunnatin. Wajib tak boleh dikalahkan yang sunnah. Dulukan yang wajib daripada yang sunnah. Boleh wajib kita tinggalin dalam kaidahnya. Al-wajibu la yatruku illa li wajibin. Wajib boleh ditinggalkan kecuali dengan yang wajib lagi. Contoh, ini kita ngaji nih malam ini jadwal pengajian. Ini hukumnya apa ngaji? Wajib. Kita mau ngaji anak didik kita, ngajak ke mall, ngajak makan pecel lele, ngajak makan mie ayam namanya. Barengan ngajaknya. Mana yang kita pentingkan, mana yang kita dulukan? Ngaji, sampai jalan-jalan ke mall, ngajak makan pecel lele, mana yang kita dulukan? Makan pecel lele ke mall hukumnya apa? Mubah. Masa yang mubah mengalahkan yang wajib? Wajib boleh ditinggalkan kecuali dengan yang wajib lagi. Itu sering terjadi kita. Berangkat haji, umroh, apa yang bayar hutang dulu? Bayar hutang wajib. Haji juga kan wajib. Ini sama-sama wajib. Mana yang diduluin? Makanya ulama bikin ada wajib yang kondisinya mudoyak sempit, ada wajib yang kondisinya luas luas. Dulukan yang sempit daripada yang dulukan yang penting dari yang terpenting. Kayak begitu gitu harusnya. Jadi kita kadang-kadang kan kita nggak ngerti ilmu. Beda makanya orang yang ibadah pakai ilmu sama nggak pakai ilmu beda. Zikir. Zikir, zikir, dua-duanya zikir. Di mana bedanya? Di bedanya dirasa ini nggak pakai ilmu, ini pakai ilmu. Beda rasanya. Seperti sama-sama makan sayur. Ini pakai garam, ini nggak pakai garam. Kan makan sayur. Di mana bedanya? Dirasa. Itu ya. Barang siapa atau siapa saja yang menyerahkan dirinya, wajahnya, kok di sini wajah? Masa wajah doang yang Israel? Wajahnya maksudnya menunjukkan dia itu anggota tubuh yang paling mulia, maka yang saya juga ini bahasa kinayah. Sama kayak kita bilang, bulan nggak pernah hadir di majelis ini, nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Kita sebut batang, maksud batang hidungnya doang gitu. Semuanya maksudnya sama. Siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti siapa orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah namanya muslim, Islam, asrama, yuslimu, islaman, muslim. Dia serahkan kepada Allah, huwa muhsin. Sedangkan dia muhsin pakai isim fa'il yang diambil kata-kata dari asana, yuhsinu, ihsana. Muhsin, siapa muhsin? Orang yang berbuat baik. Jadi siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dia serahkan dirinya kepada Allah. Sedangkan dia muhsin, dia berbuat baik sama siapa? Dia tebarkan kebaikan, dia tidak pernah bosan berbuat baik. Apa kata Allah? Falahu ajruhu inda rabbih. Maka baginya ajruhu, dia akan mendapatkan ajrun, pahala, ganjaran, upah inda rabbih, di sisi Rabbnya, di sisi Tuhannya. Apa? Surganya Allah Subhanahu. Jadi surga itu buat orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Siapa aja, mau kelompok apa aja, golongan apa aja, terserah. Yang penting dia serahkan dirinya kepada Allah. Nah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah disebut apa? Mungkin banyak ayat, salah satunya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pakai isim
Israel, nggak boleh kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Muslim. Siapa yang Muslim? Apa arti Muslim? Orang yang menyerahkan dirinya kepada itu Muslim. Kalau orang yang mengimani Allah, yang dia mengimani Allah disebutnya mukmin. Orang yang berbuat baik disebutnya muhsin. Ada yang namanya muhsin? Namanya keren muhsin, badar tadi. Tapi badarnya muhsin tetap aja dia panggil muhsin baik. Muhsin falahu ajruhu inda rabbih. Lihat penghujung ayat. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan dari dalam diri mereka, kecemasan enggak. Jadi orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, enggak ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Harta dunia mengalami krisis ekonomi, harta dunia mengalami krisis sandang, pangan, tapi orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, enggak ada rasa cemas, takut, khawatir. Dia takut, dia belum serahkan dirinya kepada Allah. Walaupun yahzan, dan juga enggak ada rasa kesedihan. Semuanya yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah. Enggak ada. Dibantah jadinya. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani dia enggak bisa ngomong kan. Dan apa yang terjadi? Kaum Nasrani Najran, mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saksikan, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia masuk Islam. Adapun orang Yahudi, Nabi 124.000 Nabi dikecilin oleh Allah. Rasul 313 dikecilin oleh Allah. Jadi berapa ya? 25 para Nabi. Disaring lagi siapa yang paling top hebat? 5 Nabi dan Rasul. Siapa ya? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ulul azmi. Disaring lagi oleh Allah. Dari 5 yang terbaik Nabi Rasul, tinggal 2. Siapa ya? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang 2 disaring lagi, siapa yang hebat? Nabi besar Muhammad. Salah satunya apa? Nabi pimpin perang. Emang ada para Nabi Rasul pimpin perang? Gak ada. Nabi Musa perang? Gak ada. Dia punya wilayah tempat? Gak ada. Cuma Nabi kita yang pimpin perang. Langsung pimpin turun. Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Hunain, Nabi kita langsung turun. Bukannya Nabi yang paling mulia. Sehingga 124.000 Nabi, 313 Rasul, mereka minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya umat Muhammad. Nabi Musa aja, ya Allah saya rela nggak jadi Rasul, nggak jadi Nabi, punya ada Nabi Bani Israel orang Yahudi, saya pengen jadi umat Nabi Muhammad. Dikabul kan? Dari 124.000 Nabi, 313 Rasul, hanya 1 yang dijadikan umat Nabi kita yang besar, Muhammad SAW. Siapa Nabi siapa? Rasul siapa? Nabi Isa. Karena dia akan turun lagi nanti di Damaskus, turun dia membunuh Dajjal, dan menghilangkan pajak jizya. Nanti di masa Nabi Isa, Nabi Imam Mahdi, udah nggak ada lagi pajak. Udah nggak bayar PBB, nanti tuh KRW udah nggak bayar ngasih uang, PBB udah nggak ada. Kita ke Indomaret nggak ada pajak, kita servis motor nggak kena pajak, kita berobat nggak kena pajak, kita makan nggak kena pajak. Rokok tuh nggak kena pajak, cuma nggak ada nanti. Cuma nanti di masa Nabi, satu-satunya Nabi Rasul yang menjadi umat Nabi Muhammad. Dia nggak bawa syariat lagi, enggak. Dia bawa syariat Islam, dia haji, dia umroh, dia nikah. Tuh. Nah inilah Al-Baqarah ayat 111 sampai dengan 112 ya, masih ada lagi ayatnya.
karena waktu terbatas. Jadi intinya apa ya? Jangan kita mengklaim surga milik kita. Allah sudah terangkan sejelas-jelasnya, siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah, kemudian dia berbuat baik, menebarkan kebaikan, insya Allah akan kasih dia surga. Allah tak jelaskan di sini man siapa saja, Yahudi, Nasrani, yang enggak ada. Allah enggak sebut kelompok golongan itu enggak. Tapi yang Allah sebut aslama, berserah diri, diserahkan dirinya kepada. Makanya buat kita hari ini nih, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa nolong orang, nggak bisa bantu orang, bahkan nggak bisa bantu negara Palestina, warga negara Palestina, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang apa yang kita bisa berbuat? Doa kepada Allah dan banyakin zikir, khususnya di waktu pagi dan di waktu petang. Itu menurut Quran tuh, waktu pagi dan waktu petang. Apa zikirnya untuk hari ini? Zikirnya yang paling afdal hari ini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini zikir kita udah gak bisa berdaya, gak bisa berbuat apa-apa. Sudah kita katakan, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung kita, cukuplah Allah sebaik-baik penolong kita. Udah pasrah kita. Baca zikir ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal nasir. Pagi hari cepet, sore cepet. Pagi cepet, sore cepet. Oh mau banyak silakan. Tapi ini pagi cepet, sore cepet. Tuh hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru nanti kita akan merasakan memetik buah. Rasain nanti seminggu, 2 minggu dan seterusnya kita akan memetik buah zikir daripada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca, suruh istri kita baca, suruh anak-anak kita baca, insya Allah Allah akan jaga kita dan Allah akan tolong kita. Demikian ya yang kita renungkan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmunya. Ya, dapat gak kira-kira? Dapat ya Pak Surono?